Selamat datang di Klinik Kusuma Husada ya Ibu. Perkenalkan, saya Bidan Merlinda, bidan yang bertugas pada sore hari ini. Sebelumnya, apakah ada yang bisa saya bantu Ibu? Begini Bu, saya datang ke sini ingin melakukan konsultasi kepada Ibu mengenai metode kontrasepsi Bu. Oh, oke, baik Bu. Di sini nanti saya akan menjelaskan mengenai metode kontrasepsi yang pas untuk Ibu ya. Tujuannya agar Ibu dapat mengetahui dan menggunakan metode kontrasepsi yang pas dan tentunya yang tidak ada efek sampingnya yang Ibu rasakan pada Ibu atau anak Ibu ya. Baik, di sini nanti prosedurnya yaitu nanti saya akan menanyakan identitas Ibu terlebih dahulu dan tentunya dilanjutkan dengan penyampaian informasi mengenai metode kontrasepsi ini ya Bu. Oke Bu. Apakah sebelumnya Ibu sudah bersedia? Bersedia Bu. Baik, saya izin menjaga privasi dan mencuci tangan terlebih dahulu ya Ibu. Iya Bu. Menjaga privasi, mencuci tangan. Mohon izin untuk mendata diri terlebih dahulu ya. Atas nama Ibu siapa J? Ibu Nita Fitriani Bu. Nita ya. Usianya berapa Bu? 28 tahun Bu. Baik Ibu. Saya mulai ya Bu. Kalau boleh tahu masalah apa ya yang Ibu hadapi saat ini? 2 bulan yang lalu saya melahirkan anak pertama saya Bu. Dan saya ingin melakukan penundaan kehamilan Bu. Oh begitu ya Ibu. Sebelumnya selamat ya Ibu atas kelahiran anaknya. Sebelumnya apakah Ibu sudah pernah mendengarkan mengenai metode kontrasepsi MAL ini? Belum ya Ibu? Baik, metode MAL ini atau metode amenor laktasi ini adalah suatu metode kontrasepsi dengan cara memberikan ASI sepenuhnya kepada bayi ya Ibu. Syarat penggunaan MAL ini sendiri yaitu bayi tersebut harus berusia kurang dari 6 bulan. Wanita tersebut tidak mengalami pendarahan vaginal setelah 56 hari postpartum ya Ibu. Menyusui harus menjadi sumber nutrisi eksklusif untuk bayinya. Jadi harus berasal dari ASI eksklusif ibu tentunya. Lalu efektivitas MAL itu sendiri yaitu jika seorang ibu memberikan ASI kepada bayinya sesuai dengan kriteria MAL ini sendiri, maka kemungkinan untuk ibu hamil dalam 6 bulan pertama setelah melahirkan hanya kurang dari 2% ya Bu. Bagaimanapun untuk kebanyakan wanita 1 dari 50 kemungkinan untuk terjadinya kehamilan yang tidak terduga lebih besar resikonya dibandingkan mereka yang mengkombinasikan pemberian ASI atau laktasi dengan metode kontrasepsi saja. Nah, cara kerja MAL ini sendiri yaitu konsentrasi prolaktin meningkatkan sebagai respons terhadap stimulus pengisapan berulang ketika menyusui ya Bu. Dengan intensitas dan frekuensi yang cukup ini, kadar prolaktin akan tetap tinggi. Hormon prolaktin yang merangsang produksi ASI juga mengurangi kadar hormon LH tentunya ya Bu, yang diperlukan untuk memelihara dan melangsungkan siklus menstruasi. Kadar prolaktin yang tinggi menyebabkan ovarium menjadi kurang sensitif terhadap perangsangan gonadotropin yang memang sudah rendah ya Bu. Dengan akibat timbulnya inaktivasi ovarium ini sendiri, kadar estrogen yang rendah dan anovulasi. Bahkan pada saat aktivitas ovarium mulai pulih kembali, kadar prolaktin yang tinggi menyebabkan fase luteal yang singkat dan fertilitas menurun. Jadi intinya cara kerja metode amenor laktasi atau MAL ini sendiri adalah dengan penundaan atau penekanan ovulasi ya Bu. Nah, manfaat dari kontrasepsi ini sendiri yaitu efektivitas tinggi atau keberhasilan 98% pada 6 bulan pasca persalinan. Segera efektif tentunya, tidak mengganggu senggama ibu bersama suami, tidak ada efek samping secara sistemik, tidak perlu pengawasan medik, tidak perlu obat atau alat, dan tanpa biaya tentunya. Lalu manfaat dari non-kontrasepsi, saya juga akan menjelaskan manfaat dari non-kontrasepsi sendiri ya Bu, yaitu untuk bayinya mendapatkan kekebalan pasif atau mendapatkan antibodi perlindungan melalui ASI yang ibu berikan secara eksklusif, sumber asupan gizi yang terbaik dan sempurna untuk tumbuh kembang bayi yang optimal, lalu terhindar dari keterpaparan terhadap kontaminasi dan air, susu, lain atau formula atau alat minum yang dipakai. Kalau untuk ibunya sendiri yaitu bisa mengurangi perdarahan pasca persalinan, mengurangi resiko anemia, meningkatkan hubungan psikologik ibu dan bayi.
Lalu keterbatasan MAL sendiri yaitu perlu persiapan sejak perawatan kehamilan akan segera menyusui dalam 30 menit pasca persalinan. Mungkin sulit dilaksanakan karena kondisi sosial. Efektivitas tinggi hanya sampai kembalinya haid atau sampai 6 bulan hanya wanita amenor yang memberikan ASI secara eksklusif dengan interval teratur, termasuk pada waktu malam hari yang selama 6 bulan pertama. Perlindungan kontraseptif sama dengan perlindungan yang diberikan oleh kontrasepsi oral. Dengan munculnya menstruasi atau setelah 6 bulan resiko ovulasi meningkat ya Bu. Tidak melindungi terhadap infeksi menular seksual termasuk HBV dan HIV. Apakah ada indikasi dan kontraindikasi dengan pemakaian MAL ini ya Bu? Indikasi penggunaan MAL sendiri yaitu ibu yang menyusui secara eksklusif dan bayinya berusia kurang dari 6 bulan belum mendapat menstruasi setelah melahirkan, kita dapat mendorong ibu untuk memilih metode lain dengan tetap menganjurkannya untuk melakukan ASI. Saat terjadi keadaan-keadaan seperti seumpama bayi mulai diberikan makanan pendamping secara teratur atau menggantikan 1 kali menyusui. Yang kedua, menstruasi sudah mulai kembali. Yang ketiga, bayi sudah tidak terlalu sering menyusui atau tidak sering minum ASI ibu. Yang keempat yaitu bayi sudah berusia 6 bulan atau lebih ya Bu. Sedangkan kontraindikasi penggunaan MAL ini sendiri yaitu sudah mendapat menstruasi setelah persalinan ya Bu, tidak menyusui secara eksklusif, bayinya sudah berumur lebih dari 6 bulan, bekerja dan terpisah dari bayi lebih dari 6 jam. Bu, atas penjelasan yang saya sampaikan tadi, apakah Ibu sudah paham? Sudah Bu. Oke, baiklah kalau sudah paham, apakah Ibu bisa mengulangi kembali sebagai bahan evaluasi saya? Baik Bu, metode amenorrhea laktasi atau MAL adalah suatu metode kontrasepsi dengan cara pemberian ASI kepada bayinya secara penuh. Baik Ibu, sudah benar ya. Berarti dari penjelasan saya tadi bisa ditangkap baik oleh Ibu. Apakah ada yang ditanyakan lagi Bu? Tidak ada Bu. Baik Ibu, kalau tidak ada sudah cukup ya Bu. Sekian penjelasan dari saya Bu. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau Ibu masih merasa menjanggal terhadap suatu hal, Ibu bisa datang ke Klinik Kusuma Husada lagi atau ke fasilitas kesehatan yang lain ya Ibu. Iya Bu. Baik Ibu, hati-hati di jalan ya Ibu. Iya Bu, saya pamit pulang ya. Iya, Terima kasih Bu. Iya. Setelah menyelesaikan pemberian konsultasi terhadap pasien, tidak mencuci tangan dan melakukan pendokumentasian.